Saudara dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam damai. Saudara dan saudari, saya tertarik untuk memberi perkongsian tentang bacaan yang kita dengar pada hari kemarin, hari Minggu yang kemarin, yaitu tentang pencobaan Yesus di padang gurun setelah Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 hari, 40 siang dan 40 malam. Berarti maksud dia 24 kali 40 hari. Jadi kita boleh bayangkan apa yang terjadi kepada seseorang kalau tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Kita boleh bayangkan. Dan kalau kita manusia sahaja, manusia biasa, tidak makan satu hari pun macam mayat hidup sudah kan. Apalagi manusia dalam kajian, dia hanya boleh hidup tanpa makan, tanpa minum selama 3 hari sahaja. Tetapi Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari tanpa makan dan tanpa minum. Percayakah selama 40 hari Yesus tidak pernah makan dan minum di padang gurun? Ada yang percaya? Takkan tidak percaya. Dan Injil begitu. Tapi kalau kita lihat situasinya, memang pun betul. Yesus pergi di padang gurun dan berpuasa di sana. Tapi adakah orang yang tahu di mana Yesus duduk untuk berpuasa? Tiada yang tahu. Dan di padang gurun apa yang ada? Dan kenapa iblis menyuruh untuk menjadikan batu itu sebagai roti? Kenapa tidak menyuruh tanah menjadi roti? Sebab di padang gurun, di tempat Yesus itu berpuasa, yang ada adalah batu. Yang ada hanya batu. Jadi iblis ini pun bijak juga, Pak. Dia tidak bercakap sembarangan. Dia tidak melakukan sesuatu tanpa sebab dan tanpa tujuan. Oke, saudara dan saudari, oleh karena kita sekarang berada di dalam masa khusus kita, yaitu masa berpuasa dan berpantang di masa Prapaskah ini. Namun saya tidak akan bercakap banyak tentang Prapaskah, sebab saya tahu Anda semua lebih mengetahui, lebih memahami tentang Prapaskah ini. Jadi apa yang kita boleh renungkan melalui bacaan Injil sebentar tadi adalah di dalam sepanjang perjalanan hidup kita selama masa khusus Prapaskah ini, kita menghadapi cabaran-cabaran, dan cabaran itu sudah dilalui oleh Yesus. Cabaran itu pertama, dia datang dari diri sendiri kalau kita manusia biasa. Namun bagi Yesus, kita semua kenal siapakah Yesus kan, dan kita pasti tahu bahwa di dalam diri Yesus ada ataupun tersimpan kekuatan untuk melawan segala kelemahan dan kerapuhan sebagai manusiawi, dan juga segala cabaran yang dia hadapi pada masa itu di dalam diri dia. Namun pada masa itu cabaran yang dihadapi oleh Yesus bukannya datang dari dalam diri Yesus, tetapi datang dari luar. Tetapi saudara dan saudari, cabaran kita di masa sekarang bukan saja cabaran dari luar, tetapi cabaran paling besar kita adalah diri kita sendiri. Namun kita boleh lihat cabaran dari luar diri kita itu ada 3 kategori yang paling besar, dan ini sudah dihadapi oleh Yesus. Dan sepanjang masa Prapaskah ini pasti kita akan menghadapi 3 kategori cabaran ini. Yang pertama, kategori kenikmatan diri sendiri. Kenikmatan diri sendiri digambarkan oleh percobaan Yesus yang pertama, ketika Yesus sudah lapar dan iblis datang untuk menggoda, mencabar Yesus. Lapar ini adalah suatu lambang kepada keadaan dan situasi kita sebagai manusia yang rapuh, yang fana, yang lemah, penuh keterbatasan. Lapar berarti itu mengungkapkan
suatu identiti terdalam dari pribadi kita manusia. Identiti terdalam kita itu kita boleh cek di dalam katekismus gereja Katolik bahagian pertama. Boleh cek di sana bahwa manusia memiliki kerinduan. Kerinduan itulah yang disebut sebagai kelaparan. Namun kelaparan kita itu ada dua bentuk, bahkan dapat juga pelbagai bentuk. Kelaparan kita itu yang pertama lapar dari segi jasmani, dan godaan yang diterima oleh Yesus itu adalah kelaparan jasmani, yaitu keperluan kita terhadap makanan. Semua kita pasti memerlukan makanan untuk hidup kan, dan pasti memerlukan tenaga. Tenaga bukan saja tenaga batin, bukan saja tenaga rohani, tetapi juga tenaga jasmani. Dan sebab itulah kelaparan kita juga ada yang bersifat lapar secara rohani dan lapar secara jiwa. Namun yang saya mau sentuh di sini hanya kelaparan dari segi duniawi, yang jelas digambarkan oleh godaan iblis yang pertama tadi. Nah, kenikmatan diri sendiri itu merupakan suatu yang menguntungkan diri sendiri, ataupun kepentingan diri sendiri, ataupun kepuasan diri sendiri. Maka orang yang fokus hidupnya untuk menikmati kenikmatan diri sendiri adalah dia pasti mencari keuntungan diri sendiri, mencari kepuasan diri sendiri, dan memenuhi kepentingan diri sendiri. Namun kita sebagai pribadi, sifat egois itu tetap ada. Tapi sifat ego itu pada tahap yang normal, pada tahap yang positif, dia membangun pribadi yang positif pula. Tapi bila sifat egois itu terlebih, maka itu justru membangun pribadi kita yang kecenderungan dia ke arah yang negatif. Tetapi secara sederhana saja kalau kita pikir kenikmatan duniawi, contoh dia makanan. Makanan adalah keperluan asas manusia. Kalau ada manusia yang tidak memerlukan makanan, dia bukan manusia lagi, tapi dia mesin. Dan memang manusia kita semua memerlukan makanan. Siapa sih manusia yang tidak memerlukan makanan? Dan kenikmatan dari segi makanan itu ialah makanan dan juga minuman. Tetapi kenikmatan ini juga boleh berbentuk hiburan. Nah, banyak orang yang makan hanya karena hiburan. Dia akan terhibur kalau makan makanan yang sadap, walaupun mahal. Tapi dia tidak peduli, yang penting dia terhibur. Hiburan ini boleh juga minuman yang ialah kita semua tahu minuman. Tetapi ada juga hiburan yang bersifat cinta duniawi. Jadi cinta ini lebih kepada kepuasan. Nah, kepuasan ini banyak lagi. Kepuasan nafsu, tapi jangan salah tafsir nafsu. Nafsu ini banyak lagi. Nafsu makan, dan juga nafsu yang lain-lain, termasuklah nafsu minum. Jadi itu semua termasuk dalam kategori yang pertama, kenikmatan diri sendiri. Nah, semua orang setelah ataupun sejak dosa pertama, kita memiliki kecenderungan untuk memenuhi kenikmatan diri sendiri. Untuk memenuhi kenikmatan diri sendiri, itu adalah kecenderungan kita. Kategori cabaran yang kedua adalah godaan iblis kepada Yesus yang kedua, yaitu tentang keraguan kita dalam banyak hal. Keraguan kita dalam banyak hal. Kenapa muncul keraguan? Keraguan muncul akibat, saya ulangi, keraguan muncul karena adanya keinginan-keinginan yang tidak terkawal. Karena adanya keinginan-keinginan yang tidak terbatas. Keinginan yang tidak terbatas. Seperti apakah ungkapan keinginan yang tidak terbatas itu? Kita berdoa. Kita boleh cek di dalam doa kita. Kita boleh nilai diri kita sendiri. Kita berdoa,
bagaimana struktur kita berdoa? Mana yang lebih banyak, bersyukur atau meminta? Kalau doa kita lebih banyak kepada meminta, memohon saja, maka itu kita mendekati cabaran yang kedua. Keraguan terhadap kebaikan Tuhan. Keraguan terhadap kebaikan Tuhan. Kenapa? Kenapa terjadi keraguan terhadap Tuhan? Keraguan terhadap kebaikan Tuhan terjadi karena banyak doa-doa permintaan kita yang tidak terkabul. Kenapa doa-doa tidak terkabul? Karena terlampau banyak. Kalau malam ini kita berdoa 10 permintaan kita dan kita berharap besok pagi terkabul 10-nya. Dan bila tidak terkabul sudah satu bulan, bahkan barangkali mungkin sudah selepas 1 tahun, doa yang sama masih juga tidak terkabul, dan itu semua akan menimbulkan keraguan kita terhadap kebaikan Tuhan. Ini barangkali belum kita sadari ataupun kita lalai terhadap hal ini. Namun kita perlu kembali ke dalam diri kita. Kita cek apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang kita lakukan di dalam doa, dan bagaimana kita berdoa. Itu di dalam konteks berdoa dan memunculkan keraguan kita kepada Tuhan. Dan yang lain, penderitaan. Kita tahu Tuhan itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Dia sangat adil. Tapi kenapa masih banyak yang menderita? Tapi kenapa penderitaan masih maharajalela di seluruh serata dunia? Ada di mana-mana. Kenapa? Bukankah Tuhan itu baik? Dan bukankah dunia ini diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang baik? Kenapa ada penderitaan? Itu adalah pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah terjawab oleh akal manusia. Sebab manusia ini memerlukan jawaban yang langsung dapat diterima dengan akal budi manusia. Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada penderitaan? Dan kalau membuktikan Tuhan itu baik, hapuskan penderitaan. Demikian pemikiran manusia. Dan karena penderitaan tidak pernah berhenti, bahkan macam-macam lagi jenis penyakit yang muncul, itu memunculkan keraguan kita terhadap kebaikan Tuhan. Dan juga bukan saja penderitaan, tetapi barangkali banyak masalah yang kita hadapi. Masalah dalam keluarga, masalah dalam kerja, tekanan ekonomi, tekanan kerja, dan macam-macam lagi. Dan itu mungkin kita berpikir kalau orang yang aktif di gereja, Tuhan, saya aktif di gereja, aktif melayanimu, tapi kenapa banyak masalah saya hadapi? Itu memunculkan keraguan terhadap Tuhan. Dan ketakutan yang berlebihan juga akan memunculkan keraguan. Ketakutan, misalnya ketakutan yang berlebihan terhadap dosa. Takut itu baik, takut itu awal dari kebijaksanaan. Tetapi kita perlu ingat, kita ini makhluk rohani yang kita tahu bahwa ada aspek psikologi di dalam diri kita. Kalau kita memunculkan ketakutan yang berlebihan dalam diri kita, justru itu mempengaruhi kita, mempengaruhi untuk meragukan kebaikan Tuhan. Ada banyak orang yang saya jumpa mengatakan, saya tidak layak untuk Tuhan, saya takut. Jadi ketakutan itu baik, tetapi perlu kita kontrol. Sebab dalam kitab kebijaksanaan mengatakan takut akan Tuhan itu baik, takut akan Tuhan itu sumber hikmat, takut akan Tuhan itu sumber kebijaksanaan, tetapi jangan berlebihan. Dan kategori yang ketiga, cabaran kategori yang ketiga, yaitu cabaran harta dan juga status ataupun pangkat. Ini adalah soal ketenaran. Harta dan pangkat itu merupakan sesuatu yang dicari oleh manusia. Karena manusia itu dalam usaha pencarian sesuatu yang dapat memuaskan dirinya. Oke, sekali lagi saya ulang, manusia itu hidup dalam usaha pencarian untuk menemukan sesuatu yang dapat memenuhi
keinginan dan keperluan diri kita, baik secara jasmani, baik secara rohani maupun secara jiwa. Kita belajar itu memenuhi keperluan jiwa kita. Kita berdoa itu memenuhi keperluan rohani. Kita makan, kita bekerja, mencari duit, itu kita mau memenuhi keperluan jasmani kita. Namun apa yang salah dengan harta? Yang salah dengan harta adalah ketika manusia mengikatkan diri kepada harta. Ketika manusia menjadi hamba duit, hamba uang. Orang yang menjadi hamba uang itu hari Minggu pergi tumbak kelapa sawit, hari Minggu pergi memutung. Contoh dia sejalan. Semua orang menginginkan bahwa dia dihormati. Betul kan? Siapa yang tidak mau dihormati? Siapa yang tidak mau karena respect? Orang sederhana pun mau mendapatkan penghargaan, mau mendapatkan penghormatan, mau mendapatkan respect dari orang lain. Namun apa yang salah? Ketika orang terlalu mengejar kehormatan, terlalu mengejar status atau pangkat, maka dia boleh saja memakai segala sesuatu cara. Dan memang ini ketiga kategori cabaran kita ini adalah ada di mana kita berada, di situ juga tiga kategori cabaran utama ini ada, cabaran besar. Dan yang paling parah lagi yang perlu kita sadari adalah si iblis. Kita semua pasti kenal iblis kan? Siapa si iblis? Si iblis ini siapa? Saya tidak akan mengatakan siapa si iblis, tetapi si iblis ini dia macam terpelajar sampai PhD, Pak. Kenapa? Sebab dia tahu, dia kenal siapa diri kita, di mana kelemahan kita, apa kekuatan kita. Dia kenal, iblis kenal. Dan yang paling terbaik dari iblis pula adalah dia kenal siapa Tuhan kita. Nah, iblis yang kenal siapa diri kita dan iblis yang kenal siapa Tuhan, dia menggunakan dan memanfaatkan tiga kategori cabaran ini untuk menggoda kita. Kalau kita makan masa puasa kan, kita jumpa makanan yang sadap. Terus kita berpikir makan separuh saja. Belum habis itu separuh, sudah ada godaan. Sadap ini bagus, kau tambah lagi satu piring, dia bilang kan. Ada itu menggoda. Jadi iblis akan menggunakan tiga kategori cabaran utama ini untuk menggoda kita, untuk menjatuhkan kita. Dan inilah cabaran kita selama masa puasa. Dan supaya tidak berpanjang lebar, bagaimana cara kita untuk melawan godaan? Bagaimana? Saya tidak akan memberi sesuatu yang praktikal, tetapi sesuatu yang perlu kita sadari. Cara dia adalah kita harus mengetahui bagaimana cara iblis menggoda kita. Iblis akan menggoda kita sesuai siapa diri kita. Kalau iblis tahu kita ini suka makan KFC, iblis akan goda kita untuk selalu pergi membeli KFC. Maka cara kita untuk menghadapi cabaran dan godaan dari iblis adalah seperti iblis menggoda kita. Iblis menggoda kita karena iblis kenal siapa diri kita. Iblis kenal siapa diri kita. Kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita mengenali siapa diri kita? Sejauh mana kita mengenali diri kita? Apa kelemahan kita? Apa kelebihan kita? Apa kecenderungan kita? Dan apa kelebihan kita di dalam aspek jasmani, rohani, dan jiwa. Iblis mengenali kita dari aspek rohani. Iblis tahu siapa kita. Saya tahu sudah jadwal kau berdoa pukul 10.15 menit sebelum kau tidur, dia bilang. Dia tahu, iblis tahu. Tapi kita macam mana? Kalau dalam bahasa Indonesia, iblis itu tahu persis, kenal persis siapa diri kita. Dia bilang kalau Indonesia. Tapi kita macam mana? Apakah kita sungguh-sungguh mengenali diri kita? Mengenali diri berarti soal kesadaran.
Nah, kalau kita sadar apa kelemahan kita, pasti kita akan berusaha untuk mengontrol kelemahan kita supaya tidak dipengaruhi oleh iblis. Tetapi jika kita tidak sadar apa kelemahan kita, maka di sanalah iblis memanfaatkan kelemahan kita itu untuk menggoda kita. Ketika kita lapar, pasti godaan itu besar. Dan yang kedua, itu yang pertama, cara kita menghadapi dan melawan godaan iblis adalah mengenali diri kita. Mengenali diri kita. Oke, kita kenali diri kita. Kita kenali diri kita bukan saja kenal, itu tidak sama dengan tahu. Kenal berarti kita tahu segala sesuatu tentang diri kita, kelemahan kita, titik lemah kita. Karena iblis tidak akan menyerang di bahagian kelebihan kita, kecuali kalau kelebihan kita itu kita gunakan secara salah. Misalnya kita campin menyanyi, suara kita baik, dan itu iblis juga boleh menggunakan suara kita untuk memesongkan kita. Jadi itulah kita perlu hati-hati, dan itulah sebab kita perlu mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya. Siapa diri kita yang sesungguhnya itu kita harus kenal dari E sampai Z. Bukan saja kita mengetahui kita punya hobi dan macam-macam, tetapi E sampai Z itu kita harus kenali. Dan yang kedua adalah kita mengenali siapakah Tuhan kita. Kita harus mengenali dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan kita. Kenapa? Sebab musuh kita, dia sangat mengenali Tuhan, dan musuh kita sangat mengenali diri kita. Dan cara kita melawan iblis demikian juga. Kita harus mengenali diri kita dan mengenali siapakah Tuhan. Oke? Jadi itu adalah cara yang paling ampuh bagi kita. Dan memang belum praktikal, tetapi itu adalah langkah awal dan langkah yang terpenting di dalam diri kita. Karena banyak orang pahlawan mengatakan, jika Anda menghadapi orang tertentu, paling baik kau kenali dia dulu, dia bilang. Misalnya tentara dulu, jika ingin menawan ataupun jika ingin berperang, pertama seorang raja ataupun komandan, dia mengutus utusan tersembunyi dia untuk mengenali pihak lawan, di mana kelemahan dia dan di mana ada peluang untuk menyerang dan menjadi menang. Tetapi iblis, dia tidak perlu mengutus utusan dia, karena iblis sudah mengetahui siapa diri kita yang sesungguhnya. Bahkan iblis mampu tahu apa yang kita inginkan. Maka banyak orang mengatakan, dan bahkan di dalam Injil sendiri mengatakan, berhati-hati dengan ucapanmu. Karena jika Tuhan dapat memperhatikan setiap kata-kata kita, iblis juga mampu memperhatikan setiap kata-kata kita. Maka sangat wajar kalau kita diberi nasihat, hati-hati kalau mengungkapkan kata-kata. Sebab kata-kata itu boleh menjadi pedang yang lebih tajam dari pedang dua mata. Karena siapa? Yang menjadikan itu lebih tajam ada pihak lain. Kalau itu hal yang baik, berarti Roh Kudus yang membuat. Tapi kalau itu yang jahat, yang buruk, yang tidak baik, berarti itu di pihak roh jahat yang melakukannya. Kenapa? Sebab semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak cabaran yang kita hadapi. Jangan kita takut. Kalau Yesus berjaya menghadapi godaan dari iblis, kita juga pasti berjaya. Setan itu berkeliaran mencari kita dan mau menggoda kita. Maka apapun yang kita lakukan, ingat, kenali diri sendiri dan kita terus berjuang kenali Tuhan. Mengenali Tuhan itu bukan sekali sahaja. Mengenali Tuhan itu adalah proses sepanjang hidup kita. Maka selama kita masih bernapas di dunia ini, selama itu jugalah kita gunakan napas itu untuk terus datang dan mengenali Tuhan Yesus.
Karena sekali kita datang kepada Tuhan Yesus, dan kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita pasti mampu menghadapi dan melawan segala godaan, sebab Tuhan Yesus sudah berjaya melawan segala godaan.